Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan proyek pada aplikasi Scaffold. Untuk menambahkan proyek, terlebih dahulu masuk ke halaman proyek. Klik menu proyek pada bagian atas. Setelah masuk, klik tombol tambah proyek. Sebelum memulai memasukkan data proyek, terlebih dahulu Anda harus memilih jenis proyek yang akan digarap. Ada kontrak dan swakelola. Perbedaannya adalah untuk proyek kontrak adalah proyek yang dikerjakan oleh kontraktor. Sedangkan proyek swakelola adalah proyek yang dikerjakan sendiri oleh perusahaan atau instansi pemilik proyek, tanpa ada keterlibatan perusahaan kontraktor. Pertama, saya akan mempraktekkan cara untuk membuat proyek swakelola. Setelah mengklik kotak swakelola, silakan input nama proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya, masukkan nilai budget proyek, jadwal tanggal dimulainya proyek, dan target kapan proyek tersebut sudah harus selesai. Terakhir, kita masukkan titik lokasi proyek tersebut dilaksanakan. Setelah kita pastikan semua data yang diinput benar, klik tombol selanjutnya. Kita akan masuk ke menu Time Schedule. Data yang diinput di sini adalah persentase target mingguan proyek. Jumlah kolom yang tersedia sudah disesuaikan dengan tanggal awal dan akhir proyek yang diinput pada menu profil proyek sebelumnya. Kita dapat mengisi kolom-kolom tersebut sampai 100% pada kolom terakhir. Kita juga dapat mengcopy-paste data time schedule dari file Excel atau Microsoft Project yang dimiliki. Untuk catatan, gunakan tanda titik sebagai pembatas nilai desimalnya. Untuk menu time schedule ini sifatnya opsional, bisa diisi atau tidak. Jika telah selesai, klik tombol selanjutnya untuk masuk ke menu volume. Pada menu ini, Anda diminta untuk mengisi data volume pekerjaan berdasarkan RAB proyek. Terdapat beberapa kolom, yaitu nama item pekerjaan, satuan, harga satuan, dan volume. Klik kolom yang ingin kita input. Klik kanan jika ingin menambahkan baris baru. Untuk lebih praktisnya, kita dapat mengcopy-paste data RAB dari file Excel yang Anda miliki. Pastikan data yang di-copy-paste sesuai dengan judul kolom yang telah tersedia pada aplikasi. Jumlah baris akan menyesuaikan otomatis dengan jumlah data yang di-copy. Untuk kolom harga satuan dan volume, gunakan tanda titik sebagai pembatas desimal. Menu ini dapat dilewatkan terlebih dahulu jika data yang ingin dimasukkan belum tersedia. Kita dapat memasukkan atau merubah data volumenya pada halaman detail proyek. Jika telah selesai, klik tombol selanjutnya untuk ke menu akses. Menu akses ini adalah untuk menambahkan tim dalam proyek tersebut. Akun-akun yang akan ditambahkan pada menu ini dapat dibuat pada menu manajemen pengguna. Akun-akun yang telah dibuat bisa tinggal kita pilih sesuai dengan jenis akun yang tersedia. Pertama, kita pilih akun supervisor yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Kemudian akun keuangan, selanjutnya pilih akun teknik, dan yang terakhir akun logistik. Data proyek otomatis akan ditambahkan pada akun-akun yang ditandai tersebut.
Terakhir, jika data yang diinput sudah benar semua, klik tombol Create Project untuk menyimpan semua datanya. Data proyek Anda akan tampil pada tabel di bawah ini. Klik tombol ini untuk memilih daftar proyek apakah swasembada atau kontraktual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menambahkan proyek kontrak. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan cara menambahkan proyek swakelola. Perbedaannya hanya terdapat pada menu akses. Jenis akun yang dapat ditambahkan adalah supervisor dan konsultan. Untuk kontraktor sendiri, kita tidak memilih berdasarkan listnya, tapi kita memasukkan email dari perusahaan kontraktor tersebut. Klik Create Project untuk menyimpan semua data yang sudah kita input. Pada tabel ini, kita dapat melihat 3 tombol aksi, yaitu Edit, Delete, dan Arsipkan. Tombol Edit digunakan jika ada perubahan data profil proyek dan juga perubahan akses akun yang sudah kita input. Tombol Delete digunakan untuk menghapus proyek dari daftar yang sudah kita buat. Tombol Arsipkan digunakan jika proyek tersebut telah selesai dan datanya tetap ingin kita simpan. Data yang diarsipkan akan pindah ke halaman daftar arsip. Proyek yang diarsipkan bersifat nonaktif, sehingga pada halaman dashboard tidak muncul lagi. Namun, jika sewaktu-waktu kita membutuhkan data proyek tersebut, kita masih bisa mengaksesnya. Demikian video tutorial mengenai cara menambahkan proyek. Sampai jumpa lagi di video tutorial lainnya.